Let's be absolutely clear. We've already taken some very, very draconian steps. We've closed the schools, we've closed a huge swathe of the UK economy, bars, pubs, restaurants, theatres, gyms, and so on. A huge quantity of our normal daily life has been totally transformed. It is very important for people's mental and physical well-being that they should be able to get out and exercise if they possibly can. And many people do not have access, let's face it, to private green space where they can do that. And that's why parks, open spaces are so absolutely crucial for our country and for our society. But when we do that, we have to do it responsibly. And so our message to people, the message that I want to get over tonight, because we've all seen how people have been enjoying themselves over a beautiful weekend, my message is you've got to do this in line with the advice. You've got to follow the social distancing rule. Keep 2 meters apart. Otherwise, if you don't do it responsibly, if people don't exercise responsibly in the parks and green spaces, then, Vicky, as you suggest, there is going to be no doubt that we will have to bring forward further measures, and we are certainly keeping that under constant review. Terakhir, kepada seluruh rakyat Indonesia, saya minta tetap tenang, tidak panik, tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu, gotong royong. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Virus COVID-19 sudah menyebar di Indonesia. Jumlah pasien positif terinfeksi kembali bertambah menjadi 579 orang per Senin 23 Maret 2020. Korban yang meninggal pun meningkat menjadi 49 orang dengan jumlah yang sembuh mencapai 30 pasien. Akhir-akhir ini di media massa banyak sekali membicarakan tentang social distancing. Dalam menghambat penyebaran virus COVID-19 ini, terdapat beberapa pilihan untuk dilakukan. Di antaranya adalah lockdown atau social distancing. Pemerintah akhirnya menjelaskan bahwa belum memilih opsi lockdown untuk menghambat penyebaran virus corona COVID-19. Menurut pemerintah, saat ini strategi yang paling ampuh adalah social distancing. Nah, sebenarnya apa sih social distancing itu? Yuk kita bahas bareng-bareng. Presiden Joko Widodo menghimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah demi menekan penyebaran virus corona COVID-19 di Indonesia. Jokowi sendiri menghimbau agar kegiatan seperti belajar, bekerja, dan beribadah baiknya dilakukan di rumah. Karantina merupakan salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk menghentikan penyebaran penyakit menular, karena karantina ini umumnya dilakukan pada orang-orang atau kelompok yang tidak memiliki gejala, tetapi memiliki penyakit. Karantina menjauhkan orang-orang yang memiliki penyakit dari orang lain yang sehat, sehingga mereka tidak menginfeksi siapapun. Karantina sendiri bukan satu-satunya cara untuk melindungi diri selama wabah seperti virus COVID-19 ini. Spesialis penyakit menular Stephen Garden, MD dari Cleveland Clinic, menjelaskan ada beberapa cara untuk menjauhkan diri dari penyakit. Salah satunya adalah social distance atau social distancing. Nah, apa itu social distance?
Social distance atau social distancing adalah masyarakat diminta untuk menghindari hadir di sebuah pertemuan besar atau kerumunan orang. Lebih tepatnya adalah menjauhi kerumunan orang. Jika kalian harus berada di sekitar orang, maka jaga jarak dengan orang lain tersebut sekitar 1 meter. Namun, menurut Garden sendiri, belum jelas berapa jumlah dari kerumunan tersebut. Yang dimaksud dengan kerumunan ini adalah berapa jumlah orang yang harus kita hindari selama masa social distance ini. Namun, pada umumnya yang dimaksud dengan kerumunan orang adalah pusat perbelanjaan, bioskop, stadion, ataupun tempat-tempat dengan banyak manusia di dalamnya. Walaupun mungkin terdengar mengecewakan bahwa begitu banyak acara olahraga, festival, ataupun pertemuan lainnya yang harus dibatalkan, termasuk untuk para mahasiswa yang harus menunda program kerja mereka di sebuah organisasi, namun ada alasan kesehatan masyarakat mengapa tindakan ini harus dilakukan. Pembatalan ini membantu menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit yang memungkinkan sistem perawatan kesehatan untuk lebih siap merawat pasien dari waktu ke waktu. Membatalkan acara yang cenderung menarik perhatian banyak orang adalah contoh dari social distance. Social distance sendiri sengaja meningkatkan ruang fisik antara orang-orang untuk menghindari penyebaran penyakit. Contoh lain dari social distance yang memungkinkan kalian untuk menghindari kerumunan yang lebih besar atau ruang ramai diantaranya seperti direkomendasikan oleh Johns Hopkins Medicine, yaitu adalah bekerja dari rumah, kemudian menutup sekolah atau beralih ke kelas online seperti yang sudah kita lakukan, meminimalisir bertemu dengan orang lain, bisa dilakukan dengan telepon atau video call, dan yang terakhir adalah membatalkan atau menunda konferensi dan rapat besar. Nah, selama melakukan social distance ini, ada baiknya kalian tetap bekerja sama dengan pihak berwenang. Kalian harus tetap mengikuti arahan dari Kementerian Kesehatan atau lembaga berwenang lainnya untuk menghentikan penyebaran penyakit menular ini. Selama virus corona COVID-19 ini menyebar, kalian mungkin merasa takut ataupun panik. Ketakutan itu normal, dan mendidik diri sendiri adalah cara yang bagus untuk mengimbangi kecemasan tersebut. Usahakan untuk tetap mendapat informasi dari sumber yang terpercaya soal virus COVID-19 ini di sekitar wilayah Anda. Karena jumlah kasus virus COVID-19 di seluruh dunia terus meningkat, pejabat kesehatan mendorong orang untuk melakukan apa saja untuk membatasi penyebaran penyakit. Selain rekomendasi seperti sering mencuci tangan dan menghindari menyentuh mulut atau mata Anda, langkah-langkah yang lebih serius dapat diambil untuk menghentikan penyebaran COVID-19 seperti karantina diri. Meskipun tidak semua orang disarankan untuk melakukan karantina diri, praktik ini dapat bermanfaat dalam melindungi orang lain dari penyebaran penyakit menular. Ada sedikit perbedaan antara karantina diri dan isolasi diri. Menurut Johns Hopkins, orang-orang yang telah terpapar virus corona baru dan yang beresiko terkena COVID-19 dapat mempraktikkan karantina diri sendiri. Pakar kesehatan merekomendasikan karantina diri sendiri berlangsung selama 14 hari. 2 minggu cukup untuk mengetahui apakah mereka akan menjadi sakit dan menular ke orang lain. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sendiri, karantina dapat direkomendasikan untuk individu yang diyakini telah terpapar penyakit menular seperti COVID-19, tetapi tidak bergejala. Selain memantau jika gejalanya berkembang, berada di karantina berarti seseorang yang mungkin terpapar tidak akan menularkan penyakit kepada orang lain karena mereka tinggal di rumah. Bagi orang-orang yang dipastikan memiliki COVID-19, isolasi adalah langkah yang tepat. Isolasi sendiri adalah istilah perawatan kesehatan yang berarti menjauhkan orang-orang yang terinfeksi penyakit menular dari mereka yang tidak terinfeksi. Isolasi dapat terjadi di rumah atau di rumah sakit ataupun fasilitas perawatan lainnya. Peralatan pelindung pribadi khusus akan digunakan untuk merawat pasien-pasien ini. Awalnya, WHO sendiri meminta mereka yang telah melakukan perjalanan ke negara-negara dengan infeksi virus corona tinggi untuk dapat mengkarantina diri setelah mereka kembali. Namun, dari CDC sendiri juga merekomendasikan individu untuk melakukan karantina sendiri untuk orang yang beresiko sedang dan tinggi. Berarti mereka yang telah melakukan kontak dekat dengan orang yang terinfeksi atau memiliki kontak terbatas dengan orang yang terinfeksi untuk jangka waktu yang singkat. Mereka yang merasa sakit juga harus tinggal di rumah dan mempertimbangkan untuk mengkarantina diri meskipun gejalanya tampak ringan.
Orang yang berusia di atas 60 tahun dan orang-orang dengan penyakit penyerta harus mempertimbangkan untuk mengkarantina diri jika wabah corona terjadi di komunitas mereka, karena mereka beresiko lebih tinggi tertular virus. Jadi virus COVID-19 ini akan lebih beresiko kepada mereka yang memiliki usia di atas 60 tahun. Social distancing merupakan bentuk partisipasi kecil yang dapat kita lakukan secara bersama, namun bisa berdampak besar dalam memerangi pandemi ini. Gerakan di rumah aja juga masif dilakukan di sosial media untuk mengedukasi masyarakat dalam melakukan social distancing. Di rumah aja bukan semata-mata ajakan untuk tidak keluar rumah. Ini adalah bentuk edukasi kepada masyarakat yang mungkin belum paham bahwa begitu bahayanya dan cepat menyebarnya virus corona ini. Social distancing sangat penting dalam memutus rantai virus corona. Tapi tidak semua bisa di rumah aja, terutama bagi mereka yang menjadi garda terdepan dalam memberantas virus ini. Oleh karena itu, kita harus mengapresiasi mereka yang tidak bisa di rumah dan harus beraktivitas seperti biasa layaknya dokter dan perawat di seluruh Indonesia. Terima kasih sudah menjaga kami. Social distancing bukan untuk membatasi manusia, melainkan untuk menghambat penyebaran virusnya. Tetap saling menjaga dan mengingatkan, dan batasi interaksi langsung. Aku rasa cukup bahasan kita kali ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Dan yuk di rumah aja.